Halo Sobat Sound, saya Jufikri Ahmad. Di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week atau GJAW 2024 ini Toyota memang nggak keluarin mobil baru, tapi Toyota hadirkan special display salah satu mobil legendarisnya, dan itu bukan cuma mobil legendaris tapi juga mobil yang ramah lingkungan, yaitu Toyota Crown Sedan. Jadi untuk Crown keluaran terbaru yang sekarang udah berada di generasi ke-16, Toyota rilis Crown dalam 4 model. Pertama itu crossover ya. Crossover itu dia bodinya sedan tapi kakinya SUV, dan itu udah pernah dibahas sama Sound and Machine. Yang kedua itu Crown Sport ya, dia kayak hatchback itu cuman kakinya SUV. Yang ketiga itu sedan ya, sedan tulen, sedan murni. Dia beda platform dengan Crown Crossover ataupun Crown Sport ya. Dan yang keempat itu Estate. Jadi dia station wagon tapi kakinya SUV. Nah, yang ada di pameran GJAW atau Gaikindo Jakarta Auto Week ini adalah Crown yang versi sedan tulen. Nah, Crown versi sedan tulen ini dia mengusung konsep new formal. Salah satunya dari garis bodi yang ala-ala fastback yang udah menjadi khas salah satu sedan flagship Toyota di luar Toyota Century. Jadi seperti ini bentuk Toyota Crown versi sedan tulen ya. Dia beda platform dengan Toyota Crown Crossover karena dia berpenggerak belakang atau rear wheel drive. Tapi dari segi wajah dia ini masih ada kemiripan dengan Crown Crossover ya, karena salah satunya untuk identitas ya, bahwa Crown tuh bentukannya begini ya. Ya meskipun ada perbedaan tapi setidaknya gak jauh-jauh lah antara Crown Sedan dengan Crown Crossover atau Crown Sport atau Crown Estate. Nah, jadi ini untuk bagian depannya. Sekarang kita mau lihat bagian sampingnya. Untuk bagian samping, Toyota Crown Sedan ini mengusung bodi model fastback ya, dan itu udah jadi khas sedan Toyota Motor Corporation yang flagship ya. Salah satunya adalah Lexus LS. Kecuali Toyota Century ya, itu udah lebih atasnya lagi. Dia nggak mengusung model body fastback tapi masih sedan konvensional atau seperti sedan zaman dulu. Nah, sementara untuk Crown Sedan ini dia mengusung body model fastback ya, model fastback, jadi ngebongkok, belakangnya itu dia ngebongkok. Tapi untuk Crown Sedan ini dia garis bodinya dia lebih rata ya dibanding sama Crown generasi sebelumnya yang dipakai oleh para menteri di Indonesia. Jadi ini untuk bagian sampingnya Crown Sedan. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Untuk bagian belakang dia kelihatannya lebih simpel ya dari segi bentuk. Kalau yang sebelumnya kan dia lampunya gede ya, Crown sebelumnya yang dipakai menteri. Nah, yang sekarang ini dia simpel aja, cuman ya garis ada bentuk dikit, jadi lampu belakangnya ini agak menyipit ya. Dan juga untuk logo Toyotanya dia jadi kecil ya. Kalau dulu kan mungkin agak gede ya, sekarang logo Toyota jadi kecil gitu ya. Oh ya, untuk Crown Sedan ini dia punya wheelbase 3 meter ya, sekitar 3 meter, yang artinya dia punya wheelbase yang sama seperti Toyota Alphard. Jadi meskipun ini sedan tapi dia punya wheelbase layaknya sebuah MPV, yang artinya Crown Sedan ini bisa dibilang lebih terfokus sama pemilik yang lebih suka disetirin ketimbang nyetir sendiri. Meskipun untuk nyetir sendiri juga bisa dibilang ini lebih enak ya, karena dari segi platform dia udah rear wheel drive. Oke, jadi ini untuk eksteriornya. Sekarang kita mau lihat interiornya. Untuk interior, Crown Sedan ini dia punya desain dashboard yang bisa dibilang minimalis seperti Crown keluaran terbaru. Salah satunya Crown Crossover yang udah pernah dibahas oleh Sound and Machine. Sobat Sound, lihat ini dashboardnya agak mirip ya sama Crown Crossover yang udah pernah dibahas sama Sound Machine. Begitu juga tuas transmisi dan sebagainya. Cuman ini sedikit lebih mewah ya dibanding yang Crown Crossover, dan ini Crown Sedan ya. Dan untuk layar display lebih kurang agak mirip ya, dan ini speknya masih Jepang ya. Ini buat AC. Terus di sini juga ada buat jok ya. Joknya bisa diatur. Oh, ini ada ventilator seatnya. Terus ini ada drive mode. Terus ini ada
ya beberapa fitur lain, dan ini masih spek Jepang ya. Ini buat pengukuran konsumsi bahan bakar dan sebagainya. Ini buat sistem baterainya ya. Dan ini simple ya pengoperasiannya, dan masih ada tombol fisik meskipun ini sedan flagship. Nah, yang salah satu yang saya suka dari tombol fisik ini pengoperasiannya lebih user friendly ya. Dan juga untuk Crown sedan ini meskipun orientasinya lebih ke penumpang, tapi masih ada pedal shift ya. Ya lumayan lah kalau satu waktu harus nyetir sendiri pakai mobil ini. Oke, jadi ini untuk bagian depan interior Crown sedan. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Untuk interior mungkin dia nggak selapang MPV atau SUV karena ini sedan, tapi dari segi eksklusif ya bisa dibilang untuk sedan ini SUV sama MPV itu masih bisa belum menandingi eksklusivitasnya sedan ya. Karena meskipun ini dari segi ruang kabin nggak selega SUV atau MPV, tapi Crown sedan ini ada rasa eksklusifnya ya, sebagai mobil yang kelas atas, menengah ke atas. Nah, salah satu yang menarik dari Crown ini adalah adanya fitur-fitur ini buat mengatur jok yang udah digital ya. Di sini ada audio, ada AC, ada jok, terus ada beberapa fitur lain ya. Dan juga ini juga bisa diatur ya, ada heaternya atau buat pendingin jok belakang. Ini buat audio, ini buat AC, ini jok buat buat reclining ya, sorry. Nah, ini bisa diatur juga, jadi bisa buat rebahan dengan ngatur jok ini. Jadi Crown sedan ini kalau dilihat dari jok belakang sama fitur-fiturnya ini bisa dibilang lebih pas buat pemilik yang lebih suka disetirin ya ketimbang nyetir sendiri. Meskipun buat nyetir sendiri ini masih enak karena rear wheel drive tadi. Oke, jadi ini untuk jok belakang. Sekarang kita mau lihat bagasinya. Jadi ini bagasinya Toyota Crown Sedan ya. Kalau menurut spesifikasi ini bagasinya sekitar 450 liter. Tapi ini yang hybrid ya. Oh ya, Crown Sedan ini ada dua varian mesin ya. Ada mesin hybrid sama ada varian fuel cell EV. Jadi hybrid tapi dia mesinnya bahan bakar hidrogen. Nah, untuk mesin hybrid ini dia berada di kisaran 450 liter. Sementara yang fuel cell itu dia berada di kisaran 400 liter kalau nggak salah. Karena sistem fuel cell-nya ini yang memakan sedikit ruang bagasi ya. Dan untuk kapasitasnya, kalau dibanding sama tas saya, ini hitungannya masih luas banget ya. Ya kira-kira 3 tas golf berukuran 9,5 inci bisa masuk di bagasi Toyota Crown Sport ini yang hybrid ya. Sementara untuk fuel cell itu dia berhubung bagasinya lebih kecil, kira-kira 2 tas golf berukuran 9,5 inch bisa masuk ke bagasi Toyota Crown Sport yang mesin fuel cell. Jadi ini untuk bagasinya, dan ini masih ada tray-nya lagi ya. Ini masih ada tray. Oh, ini ada baterai di sini ya. Sama mungkin buat naro perkakas. Jadi ini bagasinya Toyota Crown Sedan. Sekarang kita mau lihat mesin dari Toyota Crown Sedan ini. Jadi ini mesin Toyota Crown Sedan untuk varian mesin hybrid ya. Mesin hybridnya ini dia namanya multi-stage, terdiri dari 1 mesin bensin dan 2 motor listrik. Nah, motor listriknya ini dia lebih berperan untuk meringankan kerja mesin bensin ya. Jadi motor listriknya ini dia berperan gimana supaya mesin bensin itu dia putarannya bisa tetap rendah walaupun berada di kecepatan tinggi. Kira-kira sekitar 43 km per jam sampai sekitar 140 km per jam. Jadi di kisaran itulah. Jadi mesin bensin sama motor listrik kerjanya barengan. Tapi motor listrik ini yang lebih berperan dalam menjaga gimana supaya mesin itu putarannya bisa rendah meskipun dalam kecepatan tinggi. Nah, untuk tenaga dan torsinya, ini mesinnya A25A FXS ya, lebih kurang kayak Toyota Camry Hybrid. Nah, tenaga untuk mesin bensinnya ini dia 185 PS di 6000 rpm. Sementara torsinya itu dia 225 Nm, 4200 sampai 5000 rpm. Nah, sementara untuk motor listriknya dia 180 PS, torsinya itu dia 300 Nm, transmisinya itu dia transmisi otomatis 10 percepatan sequential
Shiftmatic. Jadi ini belum tahu ya apakah ini CVT atau torque converter, tapi ya transmisinya 10 percepatan sequential Shiftmatic. Kelihatannya sih torque converter ya, tapi belum tahu ada lebih detailnya kayak gimana. Oh ya, untuk Crown Sedan ini seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, juga tersedia mesin hidrogen yang sama seperti Toyota Mirai, dan kebetulan Toyota Mirai ini unitnya ada di Gaikindo Jakarta Auto Week 2024. Toyota Crown Sedan juga tersedia varian mesin hidrogen atau fuel cell yang lebih kurang sama seperti Toyota Mirai. Jadi sebenarnya Toyota Crown Sedan sama Mirai itu satu platform ya. Dia rear wheel drive meskipun ada sedikit perbedaan yang nanti saya jelasin. Nah, untuk mesinnya ini, mesin hidrogen yang ada di Toyota Crown Sedan ini, dia itu pakai 3 tangki hidrogen bertekanan tinggi dan juga 1 fuel cell. Nah, sekali isi hidrogen itu kira-kira sekitar 3 menit ya, itu bisa untuk sekitar 820 km. Jadi mesin fuel cell-nya Toyota Crown Sedan ini pakai teknologi yang sama dengan Toyota Mirai atau kendaraan fuel cell-nya Toyota ya, Toyota Mirai. Nah, yang ada di sebelah sini Toyota Mirai generasi kedua. Nah, berhubung unitnya ada di sini, sekalian juga deh saya jelasin Toyota Mirai itu apa. Yuk. Meskipun masih satu platform, Toyota Crown Sedan sama Mirai itu ada beberapa perbedaan ya. Seperti eksterior, bagian depan, bagian samping, bagian belakang, sama dimensinya pun juga beda ya. Jadi Mirai itu sedikit lebih kecil dari Toyota Crown Sedan. Kayak Crown Sedan kan panjangnya 5,03 meter, Mirai itu panjangnya dia 4,975 meter. Terus dia juga lebarnya itu dia 1,89 kalau Crown Sedan, sementara Mirai itu 1,885 meter, yang artinya masih lebih lebar Toyota Crown. Nah, untuk tingginya dia 1,475 meter untuk Crown Sedan. Nah, kalau ini 1,47 meter, yang artinya dia masih tinggian Crown Sedan. Jadi Crown itu dia sedikit lebih besar dari Mirai ya, meskipun masih satu platform. Untuk interior, Mirai ini juga beda ya dengan Crown Sedan. Mulai dari dashboard yang bentuknya beda banget sama Crown Sedan. Salah satunya karena Crown Sedan itu dari model sedan sampai beberapa model lain itu setidaknya harus sama atau mirip-mirip lah, setidaknya untuk semacam identitas desain. Nah, kalau Mirai ini ya bentuknya kayak gini karena punya filosofi desain yang berbeda dengan Toyota Crown. Tapi untuk panel instrumen dia ada kemiripan ya dengan Toyota Crown, cuma mungkin ini speedometer sampai 240 km per jam ini kelihatannya sih bukan spek Jepang ya, cuman ya nggak tahu lah ini spek mana, saya agak lupa spek Jepangnya Mirai kayak gimana. Tapi intinya Crown sama Mirai itu meskipun satu platform, untuk Crown Sedan beda ya, dan seperti inilah perbedaan antara Crown Sedan dengan Mirai. Tapi kalau untuk fuel cell-nya, mesin hidrogennya lebih kurang sama lah teknologinya antara Crown sama Mirai. Kalau nggak salah bedanya itu lebih ke motor listriknya kalau nggak salah. Oh ya, Mirai ini meskipun dia mesinnya hidrogen, tapi dia termasuk hybrid karena dia ada motor listriknya juga. Ya lebih kurang sama lah teknologinya dengan Crown Sedan. Jadi ya mau Crown Sedan atau Mirai ya masing-masing konsumen ya mau pilih yang mana untuk mobil bermesin hidrogen. Oh ya, untuk Mirai ini tentunya nggak ada hybrid mesin bensin ya, adanya cuman FCEV, karena Mirai itu dari awal memang dibuat untuk mesin fuel cell atau hidrogen. Jadi mobil ini nggak pakai mesin bensin ya. Jadi untuk ngisi bahan bakarnya ada stasiun pengisian hidrogen. Jadi kalau udah mungkin satu saat Sobat Son udah nyetir mobil ini atau Crown mesin hidrogen, jangan sampai salah, bukan ke SPBU ya itu, karena ini mesinnya berbahan bakar hidrogen. Untuk bagasi Mirai ini yang ada di sini ya, nggak ada tombol kayak Crown Sedan ya. Jadi untuk nutupnya ya manual biasa gini ya. Sama untuk bagasinya dia sedikit lebih kecil karena untuk sistem hidrogennya ya yang sedikit memakan kapasitas bagasi. Tapi makan kapasitas bagasinya juga nggak begitu banyak ya. Kalau nggak salah itu sekitar ya 30-50 liter lah. Jadi yang bikin kecil sebenarnya sistem fuel cell ya. Mungkin someday mungkin ada teknologi di mana sistem fuel cell itu tidak mengurangi atau tidak mengurangi akomodasi dari mobil ini, salah satunya bagasi. Oke Sobat Son, kita udah bahas Toyota Crown Sedan. Nah, gimana nih menurut Sobat Son mengenai Crown Sedan ini? Kira-kira
bakal jadi mobil menteri nggak nih gantiin Toyota Crown yang sebelumnya dengan Crown Sedan ini. Atau misalnya untuk Toyota jadi rilis mobil hidrogen, kira-kira pilih Crown Sedan ini atau Toyota Mirai. Nah, tulis saja di kolom komentar ya, apapun itu pendapatnya. Oh ya, Crown ini jadi salah satu model legendaris Toyota ya, karena Crown ini udah lebih dari 50 tahun eksis secara global. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube-nya sonamachine.com. Kalau Sobat Son punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di-follow juga akun Instagram dan TikTok sonamachine.com. Di-like juga akun Facebook-nya sonamachine.com. Dan pantau terus website sonandmachine.com untuk informasi otomotif terkini.